Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Afriansyah dengan NIM 23086249. Saya berasal dari sesi 0203 Dasar Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menampilkan hasil dari PPT saya dengan tema Etika dan Moral Pendidik Profesional. Etika profesi keguruan adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku keguruan. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan profesi dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum pendidikan dan prosedur kependidikan saja yang mendorong perilaku guru itu, tetapi juga nilai moral dan etika menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakan. Pengertian etika. Etika bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Moral merupakan suatu kesatuan sosial dan lingkungan yang ukuran-ukuran kebaikannya disesuaikan dengan tindakan yang diterima oleh umum. Secara sederhana, moral dapat diartikan baik buruknya pribadi seseorang dalam memperlakukan orang lain. Pentingnya etika dan moral guru terhadap perkembangan peserta didik. Etika dan moral sering dikaitkan dengan agama. Tetapi, sekolah juga dapat memberikan pelajaran penting dalam pemikiran dan tindakan etis pada peserta didik. Pendidikan di sekolah merupakan lanjutan dari pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga. Dan yang paling berperan dalam pendidikan di sekolah ialah guru. Guru adalah pendidik sekaligus orang dewasa, maka tingkah laku dan perbuatannya akan berkesan di hati anak-anak sehingga mencontoh dan meniru guru tersebut. Anak menganggap bahwa segala perbuatan dan tingkah laku guru adalah baik, maka ia suka untuk mencontoh perbuatan atau tingkah laku tersebut. Kepribadian dapat dianggap sebagai keseluruhan karakteristik tingkah laku dan ciri-ciri dari kepribadian seseorang. Prinsip-prinsip etika pendidik. 1. Integritas. 2. Tanggung jawab. 3. Kejujuran. 4. Keadilan. 5. Empati. Integritas pendidikan adalah konsep yang merujuk pada kejujuran, konsistensi, dan etika dalam lingkungan pendidikan. Ini mencakup berbagai aspek seperti kejujuran akademik, transparansi dalam penilaian dan pengajaran, serta perilaku profesional dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk pendidik, siswa, dan administrasi. Tanggung jawab. Tanggung jawab pendidik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peran dan kewajiban seorang pendidik dalam mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik. Beberapa poin utama yang menggambarkan tanggung jawab pendidik diantaranya adalah 1. Kejujuran. Kejujuran pendidik adalah sifat dan perilaku yang mencerminkan integritas dan keterbukaan seseorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kejujuran ini melibatkan berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi dengan siswa, kolega, orang tua, dan masyarakat. Beberapa aspek utama dari kejujuran pendidik. Keadilan. Keadilan pendidik merujuk pada sikap dan tindakan seorang pendidik yang memperlakukan semua siswa dengan adil, tanpa diskriminasi atau bias, serta memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Empati. Empati pendidik adalah kemampuan seorang pendidik untuk memahami, merasakan, dan merespon dengan tepat perasaan, pengalaman, dan perspektif siswa. Ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi siswa dan melihat dunia dari sudut pandang mereka. Tujuan etika dan moral pendidikan profesional. 1. Meningkatkan integritas dan kepercayaan. Memastikan bahwa pendidik bertindak dengan integritas, sehingga dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan dari siswa, orang tua, dan masyarakat. 2. Menjaga standar profesionalisme.
Memastikan bahwa pendidik menjalankan tugasnya dengan standar profesional yang tinggi termasuk disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. 3. Melindungi hak dan kesejahteraan siswa. Menjamin bahwa semua tindakan pendidik didasarkan pada kepentingan terbaik siswa, termasuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan mereka. 4. Membangun lingkungan belajar yang positif. Menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan akademik serta pribadi siswa. 5. Mengembangkan karakter dan moral siswa. Berkontribusi pada pembentukan karakter dan moral siswa, membantu mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, etis, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. 6. Menjaga hubungan yang sehat dengan komunitas. Mendorong interaksi yang sehat dan produktif. 6. Menjaga hubungan yang sehat dan komunitas. Mendorong interaksi yang sehat dan produktif antara pendidik dan berbagai pihak dalam komunitas sekolah, termasuk kolega, orang tua, dan masyarakat lainnya. Evaluasi perbaikan etika dan moral. Evaluasi perbaikan etika merupakan proses penting dalam memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan etika dalam suatu organisasi atau lingkungan terbukti efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam evaluasi perbaikan etika adalah: 1. Penetapan indikator kinerja. Identifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perbaikan etika, seperti tingkat kepatuhan terhadap kebijakan etika, jumlah pelanggaran yang dilaporkan, atau hasil survei kepuasan anggota organisasi terkait etika. 2. Pengumpulan data. Kumpulkan data terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik melalui survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pastikan data yang dikumpulkan mencakup periode waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan analisis tren jangka panjang. 3. Analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, pola, atau temuan yang menonjol terkait dengan perbaikan etika. Identifikasi area yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian serta area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. 4. Evaluasi program perbaikan. Evaluasi efektivitas dari langkah-langkah perbaikan etika yang telah diimplementasikan. Tinjau keberhasilan program, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Evaluasi perbaikan moral. Evaluasi perbaikan moral merupakan proses penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan moralitas dalam suatu lingkungan atau organisasi terbukti efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam evaluasi perbaikan moral diantaranya: 1. Penetapan indikator moralitas. Identifikasi indikator moralitas yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perbaikan moral, seperti tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral yang ditetapkan, jumlah insiden pelanggaran moral, atau hasil survei kepuasan anggota organisasi terkait moralitas. 2. Pengumpulan data. Kumpulkan data terkait dengan indikator moralitas yang telah ditetapkan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Pastikan data yang dikumpulkan mencakup periode waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan analisis tren jangka panjang. 4. Mendengarkan umpan balik. Dapatkan umpan balik dari anggota organisasi terkait dengan upaya perbaikan moral yang telah dilakukan. Tinjau apakah anggota organisasi merasa bahwa upaya tersebut telah membuat perbedaan dan apakah ada saran untuk perbaikan lebih lanjut. 5. Identifikasi tantangan dan peluang. Identifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam menjaga dan meningkatkan moralitas, serta peluang untuk mengoptimalkan upaya perbaikan. Tinjau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi moralitas organisasi, seperti perubahan norma sosial atau perubahan dalam kepemimpinan. Kesimpulan dari PPT ini adalah seseorang guru diharapkan mampu menjaga sikap dan perilakunya karena guru merupakan role model bagi siswa, keluarga, dan masyarakat sekitar.
Moral erat kaitannya dengan moralitas, yang mana terkait dengan masalah etika dan sopan santun. Olehnya itu, seorang guru diharapkan dapat menguasai kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dan berpegang pada kode etik guru Indonesia sesuai dengan hasil rumusan Kongres PGRI ke-13 tahun 1973 di Jakarta dalam menjalankan tugas profesinya di tengah-tengah perkembangan zaman yang terjadi begitu cepat demi melahirkan siswa yang memiliki moralitas yang baik. Sekian presentasi dari PPT saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.